Pernah nggak kamu bertanya dalam hati, kenapa saat puasa justru emosi makin mudah meledak? Pikiran kotor datang tanpa diundang, dan godaan terasa jauh lebih berat daripada hari biasa. Kamu sudah menahan lapar dan haus, tapi nafsu seakan semakin keras melawan. Kalau kamu lahir di weton pahing, ini bukan kebetulan. Ramadan memang sedang menyentuh sisi terdalam jiwamu. Ada penyebab tersembunyi yang jarang dibahas, dan jika kamu mengabaikannya, puasamu bisa kehilangan makna meski secara lahir terlihat sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan yang penuh ujian dan rahmat ini, kita tidak hanya diajak menahan lapar dan haus, tetapi juga belajar memahami diri sendiri. Terutama bagi kamu yang lahir di weton pahing, Ramadan sering menjadi cermin yang memantulkan sisi terdalam jiwa. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang tersadarkan dan mampu menjalani Ramadan dengan hati yang lebih tenang dan sadar. Banyak orang salah paham tentang weton pahing. Mereka mengira pahing lemah karena sering terlihat gelisah, emosional, atau sulit menahan dorongan saat puasa. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Masalah utama pahing bukan karena nafsunya kecil, tetapi karena energinya terlalu besar. Orang pahing lahir dengan dorongan hidup yang kuat. Ada api di dalam dirinya, ambisi, keinginan untuk bergerak, hasrat untuk membuktikan diri, dan kebutuhan untuk merasa bermakna. Di hari biasa, energi ini bisa berubah menjadi kerja keras, kepemimpinan, atau keberanian. Namun saat Ramadan datang, tubuh dipaksa melambat. Sementara batin pahing belum diajari cara menenangkan api di dalam dirinya. Disinilah konflik itu muncul. Puasa menahan fisik, tetapi energi pahing tetap mencari jalan keluar. Jika tidak diarahkan ke ibadah yang sadar, zikir yang tenang, atau refleksi diri, energi itu akan bocor ke nafsu. Emosi mudah naik, pikiran kotor datang tiba-tiba, dan kesabaran terasa menipis. Inilah akar masalah yang jarang disadari. Pahing sering terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia memaksa kuat, memaksa tahan, memaksa terlihat baik-baik saja. Padahal Ramadan tidak meminta pahing untuk menekan diri, melainkan mengelola dirinya. Ketika energi besar ini tidak diberi ruang yang benar, nafsu justru menjadi pelampiasan. Bukan karena pahing buruk, tetapi karena ia belum memahami cara menurunkan ritme jiwanya. Puasa bagi pahing bukan sekedar menahan lapar, melainkan belajar mengubah api menjadi cahaya. Dan selama pahing belum menyadari hal ini, nafsu akan terus terasa lebih berat dibandingkan orang lain. Kesalahan terbesar orang pahing saat menjalani puasa bukan soal niat. Sebagian besar pahing justru punya niat yang kuat untuk berubah, memperbaiki diri, dan menjadi lebih baik di bulan Ramadan. Namun niat yang kuat saja tidak cukup, karena ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan tanpa disadari. Orang pahing terlalu fokus menahan fisik, namun lupa menjaga pintu-pintu nafsu yang lebih halus. Mereka menahan makan dan minum, tetapi membiarkan mata melihat apa saja,
membiarkan telinga mendengar gosip dan keluhan, dan membiarkan pikiran berkelana tanpa kendali. Disinilah nafsu justru tumbuh subur. Pahing sering berkata dalam hati, "Yang penting aku puasa." Padahal, puasa bukan hanya menahan perut, melainkan mengistirahatkan seluruh indera dari hal yang memicu gejolak batin. Kesalahan kedua yang tak kalah fatal adalah puasa sambil menyimpan emosi lama. Pahing dikenal pendiam, tetapi menyimpan banyak rasa. Sakit hati yang tidak pernah diucapkan, rasa tidak dihargai, dan kelelahan batin dari perjuangan hidup, semuanya ikut terbawa ke bulan Ramadan. Saat tubuh dilemahkan oleh puasa, pertahanan emosi ikut turun. Akibatnya, sedikit pemicu saja bisa membuat nafsu meledak. Marah terasa lebih cepat, kesabaran terasa lebih tipis, dan pikiran gelap muncul tanpa aba-aba. Kesalahan berikutnya adalah merasa diri paling kuat. Banyak pahing tidak sadar bahwa egonya ikut berpuasa. Ia merasa sudah mampu, sudah biasa menahan diri, sudah kuat secara mental. Padahal, Ramadan justru menguji siapa yang mau merendahkan diri, bukan meninggikan diri. Saat ego masih ingin menang, nafsu akan melawan. Pahing juga sering lupa satu hal penting. Puasa bukan waktu untuk membuktikan diri kepada orang lain, melainkan waktu untuk jujur kepada diri sendiri. Ketika pahing masih sibuk membandingkan puasanya dengan orang lain, ia tanpa sadar sedang memberi makan nafsu kesombongan. Dan inilah kesalahan paling berbahaya, mengabaikan kesunyian. Ramadan membawa ruang sunyi agar manusia berdialog dengan jiwanya. Namun banyak pahing justru menutup kesunyian itu dengan kesibukan, hiburan berlebihan, dan distraksi tanpa henti. Akibatnya, pesan batin tidak pernah terdengar dan nafsu terus mencari pelarian. Selama kesalahan-kesalahan ini masih dilakukan, puasa pahing akan terasa berat, melelahkan, dan penuh pergolakan. Bukan karena Ramadan keras, tetapi karena pahing belum mau melepaskan cara lama dalam mengendalikan diri. Banyak orang pahing tidak sadar bahwa perjuangan terberatnya saat puasa bukan datang dari luar, melainkan dari luka lama yang selama ini terkubur rapi di dalam hati. Pahing dikenal kuat. Ia terbiasa memendam, terbiasa tersenyum meski hatinya lelah, terbiasa mengalah meski merasa tidak adil. Dan justru karena terbiasa menahan inilah, banyak luka batin pahing tidak pernah benar-benar sembuh, hanya tertidur. Ramadan adalah bulan sunyi. Saat perut kosong, tubuh melambat, dan malam menjadi lebih panjang, kesunyian membuka pintu batin. Disitulah luka lama mulai bergerak. Kenangan yang dulu diabaikan muncul kembali. Kata-kata yang pernah menyakitkan terngiang ulang. Rasa tidak dihargai, tidak dipahami, dan merasa sendirian. Semuanya naik ke permukaan tanpa izin. Inilah mengapa banyak pahing merasa emosinya lebih sensitif saat puasa. Bukan karena ia lemah, tetapi karena lapisan pelindungnya sedang diturunkan oleh Ramadan. Luka batin pahing sering berasal dari satu hal, merasa harus kuat sendirian. Sejak lama, pahing terbiasa tidak meminta bantuan. Ia belajar bertahan, bukan bersandar. Ia belajar memikul, bukan berbagi. Namun luka yang tidak dibagi akan berubah menjadi beban. Dan beban yang dipendam terlalu lama akan mencari jalan keluar dalam bentuk nafsu. Saat puasa, ketika energi fisik melemah, jiwa yang memikul luka lama akan berontak. Muncullah dorongan aneh.
ingin marah tanpa sebab, ingin diperhatikan secara berlebihan, atau ingin melarikan diri dari perasaan hampa. Banyak pahing keliru mengira ini sebagai godaan setan semata. Padahal seringkali ini adalah jiwa yang meminta didengarkan. Kesalahan terbesar pahing adalah terus mengabaikan luka batinnya, lalu berharap puasa bisa berjalan tenang. Padahal Ramadan bukan hanya bulan menahan nafsu, melainkan bulan penyembuhan batin. Jika luka lama tidak diakui, nafsu akan menjadi pelampiasan. Jika perasaan tidak diterima, emosi akan mencari jalan keluar. Dan jika diri sendiri terus diabaikan, puasa akan terasa sebagai siksaan, bukan pembebasan. Ramadan datang bukan untuk membuka luka agar menyakitkan, tetapi agar pahing berani jujur pada dirinya sendiri. Berani berkata, "Aku lelah, aku terluka, aku butuh berdamai." Saat pahing mulai mengakui lukanya tanpa menyalahkan siapapun, perlahan nafsu kehilangan kekuatannya, karena nafsu tidak lagi dibutuhkan sebagai pelarian. Di balik ketenangan yang sering terlihat dari luar, orang pahing menyimpan satu sifat yang sangat kuat, dorongan untuk menguasai keadaan. Ia tidak suka dikendalikan. Ia ingin memegang kendali atas dirinya, emosinya, dan hidupnya sendiri. Sifat ini sebenarnya bukan kelemahan. Dalam banyak keadaan, ia justru membuat pahing terlihat tegar, mandiri, dan tidak mudah runtuh. Namun, saat Ramadan datang, sifat dominan ini sering berubah menjadi ego yang halus namun keras kepala. Puasa mengajarkan kepasrahan, sementara ego pahing terbiasa mengatur. Disinilah konflik batin itu terjadi. Banyak pahing merasa sudah tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Ia menjalani puasa dengan cara versinya sendiri. Ia merasa cukup kuat tanpa perlu banyak menunduk, cukup sabar tanpa perlu banyak diam, cukup ikhlas tanpa perlu banyak merendahkan diri. Padahal, Ramadan tidak menguji siapa yang paling kuat menahan lapar, tetapi siapa yang paling mau melepas kendali. Ketika ego masih ingin menang, nafsu akan ikut melawan. Karena nafsu dan ego adalah dua sisi dari dorongan yang sama. Kesalahan besar pahing adalah mengira bahwa menahan nafsu berarti menekan diri sendiri. Akibatnya, ia semakin keras pada dirinya sendiri. Semakin keras ia menekan, semakin kuat pula dorongan batin yang memberontak. Ego pahing juga sering muncul dalam bentuk merasa paling bertanggung jawab. Ia memikul terlalu banyak, mengatur terlalu banyak, dan lupa bahwa Ramadan adalah waktu untuk berserah, bukan membuktikan. Saat lelah, ia tetap memaksa. Saat butuh istirahat batin, ia memilih diam dan memendam. Dan di saat inilah, nafsu menemukan celah. Nafsu tidak selalu muncul sebagai keinginan fisik. Kadang ia muncul sebagai keinginan untuk menang dalam perdebatan, dorongan untuk menyalahkan orang lain, hasrat untuk diakui dan dihargai, kemarahan yang terasa benar. Semua ini adalah bentuk ego yang tidak mau diturunkan. Ramadan datang untuk mengajarkan satu hal yang paling sulit bagi pahing, kerendahan hati. Selama pahing masih ingin mengendalikan segalanya, ia akan terus merasa lelah. Selama ia belum mau menyerahkan kendali kepada Allah sepenuhnya, nafsu akan terus mencari jalan untuk melawan. Menundukkan nafsu bagi pahing bukan soal kekuatan, melainkan soal keberanian untuk melepaskan ego. Dan ketika ego mulai diturunkan, barulah nafsu perlahan belajar tunduk. Setelah memahami akar masalah, kesalahan fatal, luka batin lama, dan ego yang menghalangi, orang pahing perlu tahu satu hal penting. Nafsu tidak diciptakan untuk dimusnahkan, tetapi untuk diarahkan.
Ramadan bukan medan perang melawan diri sendiri. Ia adalah ruang pemulihan jiwa. Dan bagi Pahing, pemulihan hanya bisa terjadi saat ia berhenti memaksa dan mulai menyadari. Langkah pertama untuk menenangkan nafsu adalah mengubah cara memandang puasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, melainkan latihan memperlambat ritme hidup. Pahing perlu belajar mengurangi kecepatan, karena jiwanya terbiasa bergerak terlalu cepat. Langkah kedua adalah menjaga pikiran sebelum menjaga perut. Setiap kali muncul dorongan negatif, jangan langsung dilawan. Diam sejenak, sadari nafas, biarkan pikiran lewat tanpa diikuti. Kesadaran sederhana ini seringkali lebih kuat daripada perlawanan keras. Langkah ketiga adalah memberi ruang untuk kesunyian. Bagi Pahing, menyendiri bukan tanda lemah, tetapi cara mengisi ulang batin. Luangkan waktu tanpa gawai, tanpa suara, tanpa tuntutan. Disitulah jiwa belajar tenang dan nafsu perlahan kehilangan daya cengkramannya. Langkah keempat adalah merendahkan ego melalui syukur. Setiap kali muncul rasa ingin menguasai, ingat kembali bahwa hidup tidak harus selalu dikendalikan. Bersyukur secara sadar akan menurunkan dorongan ego dan membuka ruang bagi ketenangan. Langkah kelima, dan yang paling penting, adalah berserah dengan jujur. Bukan berserah karena lelah, tetapi berserah karena sadar bahwa tidak semua harus ditangani sendiri. Saat Pahing mulai mengakui kelemahannya di hadapan Allah, disitulah kekuatan sejati muncul. Nafsu akan tenang bukan karena ditekan, tetapi karena tidak lagi dibutuhkan sebagai pelarian. Saat batin merasa cukup, dorongan berlebihan akan mereda dengan sendirinya. Ramadan bagi Pahing adalah kesempatan langkah. Kesempatan untuk menyembuhkan luka lama, menurunkan ego, dan mengubah api batin menjadi cahaya yang menuntun. Dan ketika Ramadan berlalu, Pahing yang berhasil melalui proses ini akan keluar sebagai pribadi yang lebih tenang, dewasa, dan kuat secara batin. Jika kamu lahir di weton Pahing dan merasa puasa kali ini terasa berat, ketahuilah, kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang dibentuk. Ramadan tidak datang untuk menghukummu dengan rasa lapar dan lelah, tetapi untuk mengenalkanmu kembali pada dirimu sendiri. Nafsu yang terasa sulit dikendalikan bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa jiwamu sedang meminta perhatian, ketenangan, dan kejujuran. Orang Pahing diciptakan dengan energi besar, dan energi besar tidak ditundukkan dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran, kerendahan hati, dan kepasrahan. Saat kamu berhenti melawan dirimu sendiri, disitulah kemenangan batin mulai hadir. Pesan moral dari kisah ini sederhana namun dalam. Puasa bukan tentang seberapa kuat kamu menahan lapar, tetapi seberapa jujur kamu menghadapi isi hatimu. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton sampai akhir. Semoga Ramadan ini membawa ketenangan, pemulihan, dan cahaya baru dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.